teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya. Saya bersekolah di SMA N 1 Papar dan kelas 12 Sains 2. Nah, kita akan belajar tentang pemilih pemula dalam demokrasi. Hari ini kita nggak cuma bicara soal politik, tapi kita juga bicara soal power. Kita bicara soal transisi terbesar dalam hidup kamu sebagai manusia Indonesia. Ingat gak waktu kita kecil dulu? Kita sering bilang, nanti kalau udah gede, aku mau begini, aku mau begitu. Nah, hari ini kata nanti itu akan sudah menjadi sekarang. Begitu kamu memegang kartu kecil bernama KTP ini, dunia melihatmu secara berbeda. Kamu bukan lagi sekedar penonton di bangku cadangan. Kamu resmi menjadi pemain inti di lapangan bernama demokrasi. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang nggak dikasih tahu buku manualnya. Kita cuma disuruh nyoblos tanpa tahu kenapa dan bagaimana yang sebenarnya. Mungkin di tongkrongan kalian ada yang bilang, ngapain sih ribet urus politik? Satu suara nggak bakal berubah apa-apa. Atau politik itu isinya cuma orang-orang tua yang berantem terus. Jujur, aku pun pernah di posisi itu. Tapi setelah aku mendalami, ternyata mengabaikan politik itu ibarat kamu membiarkan orang asing membelikan baju buat kamu pakai setiap hari selama 5 tahun lamanya. Kalau bajunya keketatan, kekecilan, gatel, atau warnanya jelek, kamu nggak bisa protes sama sekali. Karena kamu sudah memberikan izin buat mereka untuk membelikan baju buat kamu. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa menjadi pemilih pemula adalah sebuah super power. Ada stigma kalau politik itu membosankan, penuh orang tua berjas, dan nggak nyambung sama kehidupan Gen Z. Well, let me break it to you. Kalian suka ngopi di kafe? Ada biji kopi dan pajak kafenya itu sudah diatur oleh regulasi. Kalian suka streaming atau sering main game online? Kebijakan tentang infrastruktur internet itu produk politik. Bahkan sampai urusan nanti kalian lulus kuliah, mau kerja apa, atau seberapa mudah kalian bisa dapat KPR rumah pertama, itu semua ditentukan oleh siapa yang duduk di bangku pemerintahan saat ini. Demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos setiap 5 tahun sekali. Demokrasi itu adalah cara kita buat protes kalau harga barang naik. Cara kita buat kasih saran soal kelestarian lingkungan, dan cara kita buat memastikan masa depan biar kita nggak suka. Jadi kalau kalian bilang gue apatis, gue nggak mau ikut campur, itu sama aja kayak kalian lagi pesen makanan bareng temen, tapi pas ditanya mau makan apa, kalian jawabnya terserah. Terus pas makanannya datang nggak dan rasanya nggak enak, kalian nggak boleh komplain. Pedih banget kan? Terus gimana caranya biar nggak salah pilih? Masa cuma lihat fotonya yang paling rapi di baliho? No way. Kita ini generasi internet. Kita harus jadi detektif digital sebelum masuk ke bilik suara. Nah, cara yang pertama ini kita akan cek rekam jejaknya. Di era sekarang, jejak digital itu abadi. Lihat apa yang pernah mereka lakuin sebelumnya. Apa mereka konsisten sama ucapannya? Atau cuma jago bikin konten pas mau pemilu aja? Nah, sekarang yang kedua, bedah visi misinya. Jangan cuma telan mentah-mentah janji sekolah gratis lah, atau internet super cepat lah. Tanya balik, dari mana duitnya? Dan gimana caranya itu? Kalau programnya nggak masuk akal secara logika atau matematika, berarti itu cuma bumbu dapur biar manis aja. Nah, yang ketiga dan terakhir, hindari filter bubble. Algoritma medsos itu cenderung cuma nunjukin apa yang kalian suka aja. Coba sesekali cari info dari sudut pandang yang berbeda biar objektif. Ingat, pilihanmu itu investasi 5 tahun ke depan. Jangan sampai ketipu casingnya doang, bro. Terakhir, aku cuma mau pesan satu hal. Bakal ada orang yang bilang, suara lu itu cuma satu, gak bakal ngaruh.
Jangan dengerin bos. Lautan itu luas karena kumpulan tetesan air. Suara kamu itu penting banget, terutama buat mencegah orang-orang yang gak kompeten buat berkuasa. Dan tolong jangan tukar masa depanmu sama sembako atau uang serangan fajar yang mungkin cuma cukup buat jajan sehari atau 2 hari. Itu namanya kita ngejual harga diri. Kita murah banget di politisi. Jadi ketika waktu pemilu, bangun pagi, mandi yang rapi, bawa KTP-mu dan datanglah ke TPS terdekat. Tunjukin kalau anak muda itu nggak cuma jago komentar di kolom replay, tapi juga nyata aksinya dalam menentukan arah bangsa. Sampai jumpa di bilik suara. Jadilah pemilih yang berdaulat.